Hari Sabtu enaknya kemana? Ya nggak tahu. Jam makan sama kakak. Menunggu bis. Apa ya? Nasi goreng apa ya? Nanti malam ada pesta ulang tahunnya temanku. Jadi ngirit duit sekarang. Makan istri. Oke, jadi ini yang pengeluaran di luar sekolah. Jadi hari Sabtu jam biru jam 12 lebih kayaknya. Seperti tadi jam 12 ini perkembangan siang. Yang namakan ini kado game jadi. Terus aku pesan minumnya kopi sih kosong. Kopi hitam tambahan gula pakai susu tapi yang bukan susu kental manis susu biasa. Jadi kayak gini. Sama kakakku pesan kopi yang kosong favorit. Itu biasanya. Ini nanti tak rekam lagi waktu aku. Oke, ini perjalanan pulang. Habis pulang nanti tak mandi, terus tak siap-siap untuk menjelaskan mengenai Suneng, aka UN-nya Korea. Oke guys, selamat datang kembali ke Korea Meet. Jadi, wah, benar-benar sibuk kali ini nyari kerja, terus wah sibuk pokoknya ada foto yang tak upload juga kan di Instagram aku lagi pergi nyari kerja di job fair itu di sekolah, makanya nggak pakai terlalu formal, pakai jeans. Nah, video kali ini yang mau tak jelaskan yaitu tentang Suneng atau ujian nasional di Korea. Kenapa sih itu susah atau kayaknya itu sesuatu hal yang penting banget gitu. Jadi itu mau tak jelaskan, videonya bakal agak susah dipahami, bisa juga susah dipahami, tapi aku harap kalian tetap tenang dan coba perhatikan dengan baik-baik. Oke, langsung kita mulai. Tentang UN-nya Indonesia dulu aja, oke? Jadi kalau di Indonesia kan kita ada UN di SD, SMP, SMA, dan UN itu sebenarnya kayak suatu tes yang digunakan untuk mengetahui apakah seorang siswa ini layak atau enggak untuk lulus dari SD, SMP, SMA, ya kan? Soalnya waktu kita daftar di kuliah yang swasta, itu kebanyakan mereka lihat rapor, ya raport ini kan, raport hasil belajar kalian selama di SMA. Nah, sedangkan kalau kalian mau ke negeri, kebanyakan harus ngambil ujian SNMPTN kan, SNMPTN. Dan ada juga yang ngambil UNB. Oke, jadi di Indonesia kan kayak gitu. Jadi UN itu penting, tapi pentingnya itu untuk lulus dari SMA kalau Indonesia, ya kan? Paham? Oke, jadi kayak gitu punya Indonesia. Langsung kita mulai untuk yang punyanya Korea. Oke, sekarang jujur-jujuran ya. Kalau di Indonesia, aku pernah lihat sendiri karena aku ngambil aku sudah lulus dari SMA-nya Indonesia. Jadi aku udah tes UN juga. Dan kalau di Indonesia kan sebenarnya ada kunci kan. Maksudnya aku lihat sendiri gitu. Aku menyaksikan sendiri adanya kunci dan juga lihat hasilnya. Aku nggak pakai, jujur nggak pakai. Soalnya kelihatan sendiri hasil UN ku, biologiku itu 5, berapa. Itu aku takut nggak lulus, tapi aku takut kena karma, jadi aku nggak pakai kunci. Nah, kalau di Korea itu UN itu menjadi hal yang sangat amat penting. Ya, jadi saking pentingnya itu yang ngatur itu BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau di Indonesia itu kita kan ujiannya itu dibagi 3 hari ya. Satu hari ada 2 tes dan ya berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau di Korea itu dalam waktu 1 hari. 1 hari itu ada sekitar 6 ujian yang harus dilakukan. Ini tak tunjukkan ya, tak tulis di sebelah ini kayak apa ujiannya, waktunya seperti apa. Nah, karena ini tuh benar-benar penting, jadi kebanyakan siswa-siswa itu belajar sampai malam hari di hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, agar persiapannya itu benar-benar matang. Nah, sehingga di hari hanya itu kamu bisa lihat ada polisi-polisi yang membantu mengantarkan anak-anak yang mau telat sekolah gitu. Kalau mereka macet atau ada apa kan bahaya banget, soalnya ujian nasional itu penting banget. Jadi pagi hari itu ada polisi yang bantu nganterin anak-anak ke sekolah biar nggak telat dan bisa ikut ujian tepat waktu. Bahkan waktu melakukan listeningnya Inggris yang pendengar, bagian seksi listeningnya itu
pesawat itu nggak boleh mendarat karena suaranya itu takut mengganggu, seperti itu. Nah, bayangkan kita yang UN itu dibagi 3 hari, itu dilakukan dalam waktu 1 hari. Aku pernah tanya satu anak yang baru selesai UN, itu dia nyaksikan sendiri waktu UN itu ya, waktu suneng itu ada yang sampai ngorok-ngorok karena terlalu capek. Oke, jadi itu bener-bener capek banget lah suneng itu, bukan hal yang kecil. Nah, beda yang ketiga, kalau di Indonesia itu kan kita misalnya UN, yang penting itu kan lulus atau enggak sama ranking berapa kamu di kota biasanya. Nah, kalau suneng ini bedanya sama di Indonesia itu penilaiannya itu penilaian jadi kalau di Indonesia itu kan kita punya UN yang tertinggi siapa, yang terendah siapa, dari nilai skornya misalnya dari 100 dapat 90, dari 100 dapat 100 semua kayak gitu. Nah, kalau di Korea itu kayak perbandingan, jadi kalau di Korea itu hasil dari suneng ini dibagi menjadi 9 peringkat, dari peringkat 1 sampai 9, bisa kalian lihat seperti ini kan, nggak tahu, buat tabelnya lah pokoknya. Peringkat 1 itu 4% tertinggi, peringkat kedua itu 7% setelahnya, setelah itu 12%, 17%, 20%, kebalikannya lagi 17, 12, 7, 4. Jadi ngerti kan? Jadi ada peringkat 1 sampai 9. Nah, peringkat 1 ini kan berarti 4% tertinggi. Jadi bukan berarti aku dapat 80 semua ini bisa bagus. Kalau waktu tahun itu soalnya gampang, banyak yang bisa dapat 90, peringkatmu itu turun. Sedangkan kalau waktu soalnya susah, kamu dapat 6, mungkin dapat 80 itu udah termasuk peringkat 1. Tapi kalau soalnya pas mudah banget, 80 itu bisa-bisa jadi peringkat 3. Oke, jadi penilaiannya itu benar-benar dibilang objektif apa subjektif ini aku bingung. Penilaiannya itu perbandingan juga ya, dengan membandingkan dengan pelajar-pelajar lainnya yang mengikuti ujian. Dan yang penting satu hal lagi, di Korea itu yang bisa ikut suneng itu bukan cuma pelajar, tapi semua orang bisa. Misalkan aku profesor, aku mau nyoba sih ikut, boleh. Negatifnya apa? Misalnya aku pintar, aku benar semua ya, berarti suneng ini kan bisa, mereka mengindikasi bahwa ada orang yang bisa menilai perfect atau betul semua. Berarti untuk mendapat nilai tinggi, kamu itu harus benar semua gitu loh. Karena ada orang yang sanggup bisa mendapatkan benar semua. Jadi ada satu orang di Korea yang suka ngajar bagaimana cara belajar suneng dengan baik. Dia itu selalu ikut tes tiap tahunnya dan selalu sengaja salah biar semua yang ikut tes itu mendapat nilai bagus. Oke. Nah, misalkan kamu di peringkat 1 yang 4% ke atas tadi itu, 4% itu kan juga banyak. Pasti ada yang tanya, berarti apakah ini menjadi jaminan buat aku untuk masuk ke universitas-universitas yang baik? Kayak apa? SKY, kita bilangnya SKY, Seoul Korea, Seoul University, Korea University, sama Yonsei University, SKY kan, SKY. Apakah ada jaminan? Enggak juga, karena apa? Di peringkat 1 ini pun kan juga ada yang benar semua, mungkin ada yang peringkat 1 tapi bawah. Jadi untuk ini nggak bisa menjadi jaminan buat kita untuk bisa masuk ke universitas yang baik, susah banget gitu loh. Jadi kamu dapat bagus pun itu ini nggak menjadi jaminan untuk masuk ke universitas yang bagus. Ada, tak beritahu beberapa universitas yang bagus, yaitu pertama SKY itu Seoul Korea sama Yonsei, sama KAIST itu juga bagus, sama Pohang Gongdae. Seoul University sama KAIST ini publik, yang sisanya itu swasta semua. Nah, sekarang kalian tahu toh betapa susahnya untuk masuk ke universitas yang bagus dan betapa pentingnya suneng. Sekarang pasti banyak yang tanya, loh, Lale, gitu apa nggak ada cara lain lagi untuk masuk universitas? Ada, namanya sushi. Nah, sushi ini kayak jalur prestasi. Jadi misal aku mau masuk Universitas Seoul atau Korea atau Yonsei. Nah, ini ada tes sushi. Sushi ini dia melihat kayak kita disuruh nulis kayak perkenalan diri, terus misalnya ikut tes dari sekolah itu, juga lihat nilai rapor atau bakat-bakat kita yang sudah ada. Nah, misalnya dari tes yang dari tes kuliah ini sendiri aku udah dapat nilai bagus, berarti kan aku bisa diterima. Nah, kalau aku udah diterima di sini, ya wes bagus. Aku nggak perlu repot-repot belajar susah payah untuk mendapatkan nilai bagus di suneng.
Karena apa? Di Korea itu mesio kamu dapat jelek, kamu tetap lulus dari SMA. Nggak ada kewajiban untuk belajar rajin untuk suneung agar bisa lulus, karena kamu akan lulus meski nilaimu jelek. Cuman perbedaannya apakah kamu bisa ke universitas yang kamu mau atau universitas yang bagus atau tidak. Oke, jadi sushi itu kayak jalur prestasinya yang bisa kita gunakan untuk mempermudah siswa-siswa untuk masuk ke universitas yang bagus, memberi lebih kesempatan. Jadi kebanyakan yang sudah berhasil atau lolos di sushi, mereka itu nggak perlu belajar susah payah untuk di sunengnya, karena udah ada jaminan masuk ke universitas yang mereka mau. Nah, tapi kalau beberapa universitas yang bagus kayak Seoul University, itu mereka setelah kamu lolos di sushi pun mereka minta nilai minimal sekian untuk suneng kadang-kadang. Jadi itulah seberapa susahnya masuk universitas yang bagus di Korea. Karena meski kita rajin, kalau tahun itu banyak yang rajin, kita jadi jelek. Meskipun kita belajarnya agak lumayan, tapi tahun itu kalau banyak yang jelek, itu juga bagus. Jadi kayak gitu sunengnya Korea agak beda sama Indonesia. Aku berharap kalian bisa paham apa yang sudah aku sampaikan. Ini aku bikin segini, lihat planning untuk menjelaskan kepada kalian biar lebih mudah lagi. Iya, seperti itu. Dan juga biaya sekolah, biaya kuliahnya di publik itu lebih murah dibandingkan yang swasta. Jadi Seoul University itu lebih murah dibandingkan Korea University sama Yonsei University. Oke, jadi kayak gitu. Tetap subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu yang mau ke kuliah Korea. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.